2026, tim Kompas memulai perjalanan menyusuri Pulau Jawa untuk menelusuri jejak masjid-masjid kuno yang masih berdiri hingga hari ini. Menggunakan Denza D9, sebuah MPV listrik, perjalanan ini menghadirkan pengalaman berkendara yang nyaman, tenang, dan efisien. Persinggahan pertama membawa tim menuju kawasan Cirebon dan Indramayu, Jawa Barat. Di dua wilayah pesisir ini berdiri masjid-masjid tua yang menjadi bagian dari jejak sejarah perkembangan Islam di Nusantara. Tiba di kota Cirebon, tim singgah di Masjid Merah Panjunan. Masjid ini didirikan sekitar tahun 1480 oleh Syarif Abdurrahman Al-Baghdadi yang juga dikenal sebagai Syekh Panjunan. Sejak awal berdirinya, masjid ini diyakini memiliki peran penting sebagai tempat pembekalan bagi para wali sebelum menjalankan syiar Islam. Menurut beberapa sumber sejarah dan literatur sejarah, bahwasanya Masjid Merah Panjunan ini dibangun sekitar tahun 1480 Masehi oleh seorang waliullah yang bernama Syarif Abdurrahman Al-Baghdadi atau yang dikenal dengan Syekh Panjunan. Beliau seorang sesepuh para wali di antara para sepuh yang lainnya yang merupakan gurunya para wali juga. Beliau membangun Masjid Merah Wali Panjunan ini dalam waktu satu malam. Yang dalam satu waktu malam itu menurut beberapa sumber sejarah itu beliau membangun sendiri. Ada juga yang menceritakan beliau membangun bersama para santri-santrinya, para rakyatnya ya, dalam waktu satu malam. Meski bangunannya tersusun dari bata merah yang mencolok, namun sebutan Masjid Merah atau Masjid Abang tak semata-mata merujuk pada warna bangunannya, melainkan juga berkaitan dengan karakter Syekh Panjunan yang dikenal tegas dalam berdakwah. Selain itu, masjid ini memiliki kekhasan lain hingga kini tidak menyelenggarakan sholat Jumat. Tradisi tersebut sudah berlangsung sejak lama dan menjadi bagian dari sejarah serta identitas Masjid Panjunan. Ya, Syekh Panjunan ini tidak hanya seorang wali, tetapi beliau seorang seniman juga. Di sini tempat sejarah di mana dibentuknya atau tempat pembuatan gerabah-gerabah. Seni rupa ya, tempat gerabah-gerabah. Dan ketika gerabah itu dibikin oleh Syekh Panjunan itu tidak pernah pecah, khasnya dulu tidak pernah pecah, sehingga orang pada berbondong-bondong belanja dan belajar. Ciri khas lain Masjid Merah Panjunan terletak pada dindingnya yang tersusun dari bata merah tanpa plester. Susunan bata ini merefleksikan pengaruh arsitektur lokal yang berkembang pada masa transisi. Selain itu terdapat juga hiasan keramik pada dinding bata. Tak hanya itu, berbeda dengan masjid pada umumnya, pilar pada Masjid Merah Panjunan dibuat relatif pendek. Hal ini bukan tanpa alasan, masjid ini awalnya dibangun persis di pinggir pantai laut lepas, sehingga postur bangunan yang tidak terlalu tinggi bertujuan untuk menahan terpaan angin laut yang kencang. Ini ada soko guru masjid ini 4 jumlahnya, itu melambangkan 4 pilar Islam, yaitu 4 pilar sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ini adalah 4 sahabat penerus Nabi yang dijadikan sebagai panutan para wali songo, dan 4 mazhab juga yang merupakan panutan daripada akidah ahli sunnah wal jamaah. Jadi murni para wali songo ini meneruskan apa yang sudah digariskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga saka, itu jumlahnya tadi 17 sudah disampaikan sebagai pilar, bahwasanya kita menjaga 17 rakaat, ya. Maka terjaga pula diri kita dan sekitarnya.
sudut Desa Bondan, Kecamatan Sukagumiwang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, tepatnya di tepi Sungai Cimanuk, berdiri sebuah masjid kayu yang menembus lorong waktu. Masjid Darussajidin atau yang dikenal warga sebagai Masjid Kuno Bondan ini bukan sekadar tempat ibadah, melainkan saksi penyebaran Islam di wilayah pesisir Indramayu. Masjid ini dipercaya telah berdiri sejak 1414 Masehi. Artinya bangunan ini sudah ada jauh sebelum struktur pemerintahan Indramayu terbentuk pada 1527. Tak heran, pada 2022, masjid ini resmi ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya tingkat kabupaten. Mistara Edi Saputra, juru pelihara masjid ini menceritakan, Masjid Bondan didirikan oleh Syekh Zatul Khafi, yang juga dikenal dengan gelar Syekh Majagung atau Pangeran Atas Angin. Sosok tersebut merupakan ulama asal Yaman yang membawa Islam ke pesisir utara Jawa Barat. Warga setempat kerap menyebut masjid ini sebagai Masjid Sapu Angin. Nama tersebut konon merujuk pada kemampuan spiritual Syekh Zatul Khafi yang memiliki sapu angin. Ciri khas ini sangat unik sekali bangunan ini, karena berbentuk panggung ya, ada susun tumpang tiga itu. Bangunan ini seperti pagoda, ada pemeru gitu. Jadi bangunan ini perpaduan Hindu-Islam. Bangunan ini dari kayu jati. Sampai saat ini tidak dirubah keasliannya. Salah satu keunikan masjid ini terletak pada konstruksinya. Area inti sholat berbentuk panggung dengan material kayu jati tua. Seluruh bagian kayu dirangkai menggunakan sistem pasak tanpa menggunakan paku besi. Atap masjid berbentuk limasan dengan penutup sirap kayu. Saka atau tiang masjid berdiri kokoh dengan ornamen klasik yang memadukan budaya lokal dan Islam. Dari dulunya itu zaman para wali mah nggak pakai paku, pakai yang pasak. Saya itu yang secara logika aja Pak, itu memolo itu hanya begitu selama 3 tuh. Kalau kena angin jatuh lah. Itu mah enggak, alhamdulillah. Baik Masjid Merah Panjunan maupun Masjid Kuno Bondan nyatanya tak sekadar bangunan tua yang bertahan dari masa lalu. Keduanya menjadi penanda bagaimana syiar Islam berkembang di Nusantara dengan cara yang selaras dengan budaya dan kearifan lokal masyarakat setempat.